Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Summa qala ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di antaranya, seluruh peristiwa yang ada di antara bumi dan langit, termasuk menghadirkan corona yang menjadi pandemi dunia pada kesempatan ini sebagai bahan untuk lebih memahami diri, mengoreksi diri, dan lebih mengenal Tuhan yang maha kuat, maha berkehendak, maha kuasa, Rabb yang seluruh umat manusia telah bersaksi kepadanya. Jadi seluruh umat manusia sudah pernah mengaku di hadapan Allah, mengakui Allah sebagai Rabbnya dan mengakui dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah, siap untuk menghambakan diri. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya bala, ya Allah, engkau Tuhan, aku makhluk dan siap untuk menghambakan diri. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat dalam ucapan sebagai tanda legitimasi keislaman. Tetapi tidak cukup hanya itu. Syahadat harus kita aplikasikan di dalam kehidupan ini untuk komitmen menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh, baik di dalam melakoni peran kehambaan yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual maupun di dalam melaksanakan profesi bagi hamba yang mengharapkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Nabi dan Rasul yang membawa Islam bukan hanya doktrin, tetapi membawa Islam sebagai nilai, dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bukti tanda kesyukuran, keimanan, kesaksian dan penghambaan kita pada hari ini dengan memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Hai yang sudah ada nikmat iman di dalam dirinya, ketika sudah dikumandangkan azan, ini bagus kalau seluruh azan di ayat ini pada hari Jumat, tinggalkanlah seluruh aktivitas duniamu, aktivitas profesimu, tinggalkan berdagang, tinggalkan mengajar, bersegeralah untuk memberikan haknya Allah, mengingat Allah, bersegeralah ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena itu lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Ketika sudah melaksanakan ibadah salat, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, kembalilah melaksanakan profesi kita, kembali mengajar, kembali berdagang, kembali bertani. Ini rahasianya kehidupannya rupanya di sini.
yang terkadang menggiring manusia untuk lalai dari tugas kehambaannya adalah persoalan mencari rezeki sapa dalek, karena hanya sedikit, hanya diterjemahkan rezeki itu sempit. Di akhir ayat ini Allah menutup wallahu khairur rasikin. Bahkan banyak ayat yang kita temukan penggalannya, wa yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Rezeki aku yang atur, aku akan berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini Jumat bertepatan 20 Syawal. 19 hari yang lalu kita melaksanakan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua berhasil kembali mendekat ke fitrah diri kita, fitrah kesucian kita, dengan mempertanggungjawabkan genggam syahadat tadi, menggenggam predikat kemuliaan la'allakum tattaqun setelah mengalami pendidikan dan pelatihan selama 1 bulan. Ramadan tahun ini disertai dengan kehadiran pandemi COVID-19. Semarak kebersamaan dan jamaahnya di masjid berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi tahun ini boleh jadi menjadi motivasi dan penyadaran spiritualnya lebih kuat, kesadaran penghambaan kita lebih kuat dan mendalam ketika kita dapat mengambil hikmahnya bahwa musibah datang pasti ada penyebabnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Pasti ada penyebabnya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, menimpa pribadi, menimpa bangsa, itu pasti ada penyebabnya. Akibat dari tanganmu, akibat dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan boleh jadi. Ini bisa kita terjemahkan lebih luas. Musibah datang pasti karena izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Ini karena izin Allah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya. Dan barang siapa yang kuat imannya, insya Allah itu akan dapat petunjuk bagaimana mengantisipasi atau meminimali musibah. Datang untuk menguji keimanan, ketakwaan manusia, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ayat di surah Al-Ankabut 29 ayat 2 yang artinya, apakah manusia itu sudah mengira cukup mengatakan dirinya beriman tanpa aku menguji dia untuk meningkatkan kualitas imannya. Di surah Al-Baqarah juga ada ayat, pasti akan aku uji kamu dengan ketakutan, kegagalan panen, kehilangan jiwa anggota keluarga, dan bagaimana menyikapinya. Wa basyiris sabirin. Sadari bahwa semuanya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. COVID-19 adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak kelihatan dengan mata telanjang. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Ma halaqta hadza batila. Merupakan bagian dari lingkungan. Tidak bisa hidup sendiri tetapi numpang pada makhluk lain. Karena ini COVID tidak bersel, tidak memiliki inti sel dalam bahasa ilmu pengetahuan. Sehingga dia hanya numpang hidup di makhluk hidup lain. Tidak bisa hidup sendiri. Secara alamiah inangnya pada hewan tertentu. Salah satu inangnya adalah kelelawar, kalong. Boleh jadi hadir karena manusia mengganggu inangnya, merusak lingkungan. Yakin corona hadir dengan izinnya. Salah satu hikmah yang mungkin dapat kita dapat adalah menyadarkan manusia menata kehidupannya, menghargai kehidupan lain. Hidup bersih, kebersihan adalah bagian dari iman. Makan makanan yang baik-baik, halalan thayyibah. Inilah lengkapnya Islam. Kita dituntun untuk memakan makanan yang halal lagi thayyibah. Jangan makan yang tidak diizinkan oleh Allah. Corona adalah makhluk yang sangat kecil, dapat menggemparkan dunia, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, termasuk ibadah. Boleh jadi peringatan-peringatan Tuhan yang nyata dalam bentuk bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, belum mampu untuk menyadarkan hambanya kembali ke jalan yang dibenarkan. Termasuk bagaimana menghargai lingkungan, menghargai seluruh sistem kehidupan. Dewasa ini bumi sedang menjerit, langit menangis akibat ulah manusia. Dengan kepentingan sesaat, kepentingan kelompok mengeksploitasi alam, terjadi pemanasan global. Selama pandemi COVID-19 dengan protokol kesehatan, mengurangi aktivitas di luar rumah, hidup bersih, memberikan kesempatan kepada bumi untuk menata keseimbangan baru, kembali menebarkan senyum
untuk kehidupan umat manusia. 5 Juni yang lalu adalah Hari Lingkungan Dunia. Tidak cukup hanya diperingati, tetapi harus bagaimana menyadarkan individu, bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa dia hidup tergantung pada lingkungan dan dirinya tercipta dari unsur lingkungan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Seluruh yang hidup itu aku ciptakan dari unsur air. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Bagaimana menyikapi kehidupan di masa pandemi COVID-19? Bangunlah budaya kehidupan baru dengan istiqamah mempertahankan bahkan berusaha meningkatkan ketakwaan yang kita genggam sebagai luaran bulan suci Ramadan. Ketakwaan adalah implementasi keimanan yang kokoh dalam bentuk amalan-amalan baik, baik berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan Tuhan Allah, maupun berinteraksi dengan alam ini. Beberapa hal yang dididik kita dilatihkan di bulan suci Ramadan antara lain puasa selama 1 bulan, melatih diri untuk ikhlas, sabar, jujur dan patuh pada aturan. Karena kalau kita tidak patuh pada aturan, tidak sampai puasa kita. Kalau kita tidak jujur, tidak sampai juga puasa. Pelajaran yang bisa kita dapat, kejujuran hakikatnya adalah hubungan kita dengan Allah. Boleh jadi kita pura-pura puasa padahal kita tidak puasa, sebagai jalan untuk merebut ketakwaan. Yang kedua, qiyamul lail, tarawih meskipun dilaksanakan di rumah. Tahajud adalah amalan salat sunnah untuk menyempurnakan ibadah puasa, memperbanyak frekuensi nyambung dengan Allah, komunikasi dengan Allah, karena salat itu sebenarnya berkomunikasi dengan Allah. Selain komunikasi melalui salat wajib dan sunnah-sunnah lainnya. Yang ketiga, memperbanyak zikir dalam bentuk ungkapan-ungkapan kalimat thayyibah selama Ramadan, mensucikan jiwa, menghadirkan sifat-sifat mulianya di dalam seluruh aktivitas kita. Itu adalah bagian dari zikir. Hadirkan kejujuran dalam profesi, hadirkan tanggung jawab, itu adalah bagian dari zikir. Yang keempat, tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan luar biasa. Bukan hanya dituntut untuk membaca, tetapi kita dituntut dengan utlu, membaca, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan. Mengkaji dan memahami Al-Quran adalah perintah Allah. Di surah ke-29 ayat 45, dia bergandengan dengan perintah sholat. Pelajari, pahami dan aplikasikan Quran dalam kehidupanmu dan laksanakan sholat, karena sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima adalah zakat, infak dan sedekah, membangun empati, kepedulian lingkungan, solidaritas sosial untuk diaplikasikan dalam bentuk kesyukuran, mensucikan dan menghadirkan ketenangan jiwa. Tusakihim wasakanun. Jadi pensucian jiwa, zakat, sedekah itu untuk diri kita. Harus kita yakini, karena itulah bahasa Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan kita tidak tahu kapan berakhir, mari kita perbanyak merenung, baik pribadi, masyarakat, pimpinan, mulai dari pimpinan rumah tangga sampai pimpinan tingkat tinggi. Banyaklah merenung, mengakui kesalahan-kesalahan kita dan istighfar, mengakui betapa banyaknya dosa kita. Maaf, protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia merupakan ikhtiar berdasarkan rasionalitas. Harus dibarengi dengan ikhtiar irasional, memperbanyak frekuensi pendekatan, memperbanyak zikir dan memperbanyak kita nyambung dengan Allah. Mohon maaf, flu Spanyol yang pernah melanda dunia ini selama 2 tahun, 1918 sampai 1920, 30% penduduk dunia terkafar, 50 juta sampai 100 juta penduduk dunia meninggal, tinggal 2/3 yang tinggal. Corona dia akan hilang ketika Allah sudah akan menarik. Kita melakukan ikhtiar rasional, tetapi perbanyaklah ikhtiar irasional. Mohon maaf, ada 3 usulan saya kemarin di MUI pusat dan di MUI provinsi, masih bisa kita lanjutkan pada kesempatan ini. Saya sampaikan bahwa kita mengikuti himbauan pemerintah, masjid-masjid sepi dengan jemaah.
Tetapi saya usulkan tetap diramaikan dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang disertai dengan terjemahannya. Boleh jadi itu akan menyadarkan manusia, boleh jadi itu akan membersihkan lingkungan dan akan menarik corona naik kembali ke pemiliknya. Mari kita lanjutkan ini. Sekarang sudah diberikan kesempatan untuk mengisi masjid. Kapasitas masjid dengan kondisi begini 40%. Mari kalau bisa jangan hanya Jumat 40%. Seluruh waktu salat kalau bisa 40%. Itulah jalan saya kira untuk bagaimana kita mendekat, kita mengadu kepada Allah. Selama 1 bulan kita mengikuti himbauan pemerintah, apakah data itu turun? Kayaknya melejit. Jadi harus kita mencari memang bagaimana pendekatan baru. Yang kedua, saya minta bahwa acara-acara televisi itu mestinya di-setting dulu. Memilih acara-acara yang mendekatkan kita kepada Allah. Bukan acara yang hura-hura dalam tanda petik. Kemudian yang ketiga, di tingkat rumah tangga. Ini tanggung jawab kita semua. Bagaimana di rumah tangga itu kita hidupkan dulu bagaimana sikir-sikir, mengkaji Al-Quran bersama dengan keluarga, memperbanyak bagaimana frekuensi hubungan kita dengan Allah, perbanyak amalan-amalan sunat, perbanyak salat-salat sunnah, puasa-puasa sunat. Insya Allah, saya kira dengan 3 cara ini, itulah yang bisa untuk bagaimana, salah satu cara pendekatan irasional untuk bagaimana kita mengharapkan Allah akan menarik pandemi corona ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Apa yang perlu kita lakukan? Istiqamah menjaga dan berusaha meningkatkan predikat ketakwaan yang kita genggam kemarin. Sertifikat pendidikan dan pelatihan bulan suci Ramadan akan menata budaya kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19. Jalan meningkatkan ketakwaan menuju pada ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa yang selalu dibacakan ayatnya di setiap Jumat. Tingkatkan ketakwaanmu sampai mencapai predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya. Takwa ditingkatkan terus kualitasnya. Ibadah-ibadah ritual kita, bagaimana salat wajib di awal waktu, betapa mulianya. Berjamaah 40% tidak apa-apa diisi masjid karena kita tetap harus ikut protokol kesehatan. Lengkapi dengan salat sunat rawatib 12. Yang pergi hanya salat tarawih, tetapi tahajud masih hadir setiap malam selama 11 bulan, dan kita berdoa mudah-mudahan sampai di bulan suci Ramadan yang akan datang. Salah satu salat sunat yang dianjurkan oleh Allah, langsung Allah yang menghancurkan, adalah salat tahajud. Surah Al-Isra 79, 78 itu perintah wajib, 79 itu perintah. Bangunlah di sebagian malam itu, bangun melaksanakan salat tahajud, dan aku akan memberikan makaman mahmudah. Kemudian doanya ayat 80 itu masih kita bisa mendapatkan 3 predikat di situ. Lanjutkan doanya itu. Masih ada puasa sunat. Mohon maaf, ini masih ada 10 hari yang belum melaksanakan 6 hari puasa Syawal. Masih ada 10 hari. Jangan kita tinggalkan. Tidak ada yang menjamin dirinya sampai bulan suci Ramadan ke depan. Kalau sudah sampai waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Dan semua rahasianya Allah kita tidak tahu kapan. Masih ada Ayyamul Bid. Kalau mampu kita laksanakan 13, 14, 15 di pertengahan bulan Qamariyah. Ada Senin Kamis kalau mampu kita lakukan. Malah ada puasa Daud. Hadir ini setiap pekan, setiap bulan. Tingkatkan kualitas muamalah dalam berbagai profesi pekerjaan. Aktualkan tadi, hadirkan sifat-sifat mulia di dalam profesi kita. Kita sudah dilatih jujur, kita sudah dilatih sabar, kita sudah dilatih disiplin dan patuh pada aturan untuk mencapai tujuan kebahagiaan. Lanjutkan itu. Lanjutkan solidaritas sosial kita, menghargai lingkungan, hidup bersih. Jangan merusak alam. Itulah yang akan membangun budaya kehidupan baru yang dipermodern lagi ini. The new normal. Mestinya bahasanya yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kehidupan baru dalam beragama dan masyarakat, ketika kita praktekkan, insya Allah akan mewujudkan rahmatan lil alamin, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Mari genggam dan pelihara predikat kemuliaan ketakwaan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Tingkatkan ketakwaan sampai predikat ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, untuk menuju pada predikat keberagamaan yang tertinggi, yaitu penyadaran diri. Penyadaran diri itu al-muslimun. La haula la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah.
sebagai bekal untuk kembali kepadanya. Ini semua yang kita cita-citakan, mendapat pengakuan sebagai hamba dan panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang mana romanca di cita-cita untuk tutup hidup kita, tetapi bagaimana ke sana? Minimal tadi apa yang saya sampaikan, perbaikilah ketakwaan kita, tingkatkan keimanan kita. Hai jiwa yang tenang, tenteram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.